Angka kasus positif dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia terus melonjak, seakan tak jelas kapan sampai puncak. Tenaga kesehatan di rumah sakit sebagai pejuang garis terakhir digempur situasi sulit yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik, namun juga kesehatan mental. Sejumlah penelitian menyebutkan mulai banyak tenaga kesehatan yang mengalami depresi dan gangguan stres pasca trauma. Indonesia mencatat rekor kasus harian positif dan angka kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Kemarin ada 458 dokter yang wafat dan itu dipastikan karena COVID. Kali ini emang sangat berat ya tekanannya terhadap layanan kesehatan. Apalagi kali ini kita, kalau saya bilang dukungan itu dari masyarakat enggak 100% ya. Kita ini sudah bekerja begini kan masih banyak fitnah, tuduhan gitu ya. Macam-macam itu makin memperberat kerja kita. Berpikir ini bener nggak gitu. Apalagi kemudian misalnya apa yang kita pilih misalnya belum tentu sama juga ya. Mereka setelah kita pilih gitu kemudian ternyata setelah berapa hari di ICU meninggal juga gitu. Cukup stres ya maksudnya. Apalagi sekarang hampir tiap hari ya kita melakukan pilihan-pilihan itu gitu. Apalagi kalau kondisi yang sekarang dengan banyaknya pasien, kita harus mengatur bed. Ini berpikir nambah bed gimana caranya supaya bisa melayani. Kadang sampai ke bawah mimpi itu. Tidur itu mimpinya juga masih apa ya, mimpi itu masih isinya ngurusin pasien gitu. Jadi kalau bangun masih terasa capek gitu. Banyak berita meninggal itu kan kita kok sebagai tenaga kesehatan merasa ya stres juga ya, tertekan gitu ya, seakan-akan kita nggak bisa banyak melakukan apa-apa gitu. Gelombang pandemi COVID-19 yang kian meninggi di Indonesia tak hanya mengancam keselamatan fisik dari para tenaga kesehatan, tetapi juga mengganggu kesehatan mental mereka. Penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020 lalu menyebutkan 83% tenaga kesehatan di Indonesia mengalami burnout syndrome. Sementara itu 41% lainnya mengalami keletihan emosi derajat sedang hingga berat. Dan 22% tenaga kesehatan mengalami kehilangan empati juga derajat sedang hingga berat. Dan hal-hal itu berpotensi 2 kali lipat lebih besar dialami oleh para tenaga kesehatan, baik dokter ataupun juga perawat yang menangani pasien COVID-19 secara langsung. Selain itu, riset dari PLOS ONE yang dipublikasikan pada Maret 2021 dan melibatkan 97.000 tenaga kesehatan di seluruh dunia menyebutkan 1 dari 5 tenaga kesehatan mengalami gangguan depresi, kecemasan, dan juga gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Khawatiran atau ada kecemasan, bahkan menyaksikan sendiri banyak orang meninggal di hadapannya dia, itu bisa menimbulkan masalah-masalah traumatik ya. Jadi adanya mimpi buruk, kadang-kadang terjadi experience seperti kayak orang itu melihat kembali gitu ya, peristiwa itu seperti kayak film yang diputar gitu ya. Insomnia, bahkan bisa sampai mengalami serangan panik ya, karena serangan panik itu serangan cemas tiba-tiba kan. Akhirnya judgement atau penilaian klinisnya jadi terganggu. Ini yang seringkali orang lupa, bahwa kalau nakes atau tenaga kesehatan ini dipaksa terus-menerus di luar batas dia sampai berlama-lama, sayangnya nantinya bukan hanya mempengaruhi fisik, mental, tetapi juga kognitifnya.